بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir alhamdulillah sudah kita selesaikan rukun yang keenam dari arkan al-iman, yakni beriman kepada al-qada wal qadar. Dan telah kita sebutkan bahwa beriman kepada al-qadar terkandung di dalamnya berapa poin, berapa pokok keimanan? Ada 4 pokok keimanan. Dan insyaallah ini akan selalu kita ulang di kitab yang berikutnya yang akan kita pelajari nanti. Akan diulang dan akan lebih lebar penjelasannya di kitab-kitab yang lainnya. Al-yawm naqra insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. Al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil terhadap 6 rukun al-iman. Sebagaimana yang telah kita fahami bersama bahwa ahlus sunnah mereka tidaklah menyatakan sesuatu kecuali ada dalil sebagai referensinya. Beliau mengatakan dalil atas 6 rukun al-iman adalah firman Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim, laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah yang dikatakan kebaikan itu engkau kalian hadapkan wajah-wajah kalian qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, tentunya dengan pokok-pokok keimanan yang telah kita sebutkan. Wal yaumil akhir, beriman kepada yaumul akhir dengan pokok-pokok keimanan yang terkandung di dalamnya. Wal malaikah, beriman kepada para malaikah. Wal kitab, beriman kepada al-kitab. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Dalam ayat ini tersebutkan berapa poin? 5 rukun al-iman. Wa qala, dan di dalam ayat yang lain beliau mengatakan wa dalilul qadar, dan dalil bahwasanya al-qadar, beriman kepada al-qadar itu bagian dari arkanul iman adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Qamar, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar, sesungguhnya setiap sesuatu
kami ciptakan dengan apa? Dengan qadar, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya sudah kita sebutkan ya ikhwah, pokok-pokok keimanannya. Yang mau tidak mau kita harus meyakininya, mengenal dan mengetahuinya serta menjalankan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baqiya lana ayyuhal ikhwah sisa satu poin lagi dari maratibuddin, dan telah kita sebutkan yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-iman, kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-martabatu ats-tsalitsah. Martabah yang ketiga, tingkatan yang ketiga dari tingkatan agama, yaitu al-ihsan. Al-ihsan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah liddu al-isa'ah, lawan dari kejelekan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Wa huwa an yabdhula al-insanu al-ma'rufa wa yakuffu al-adha. Fayabdhulu al-ma'rufa li'ibadihi fi malihi wa jahihi wa 'ilmihi wa badanihi. Ini dinamakan dengan al-ihsan. Seorang insan dia berbuat kebaikan dan mencegah dari mengganggu saudaranya muslim yang lain. Nah, dan yang dimaksud dengan al-ihsan di sini ayyuhal ikhwah adalah seseorang berupaya untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa al-ihsan adalah martabat yang paling tinggi di dalam agama. Kita sebutkan bahwa seseorang yang berislam, ia belum tentu beriman, belum tentu berihsan. Seseorang yang beriman sudah pasti dia berislam, namun belum tentu apa? Berihsan. Adapun seorang hamba yang sudah berihsan, sudah pasti dia beriman dan pasti ia berislam. Maka dari itu, al-ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Ihsan adalah merasa diawasi oleh Allah, merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menanamkan apa? Muraqabatullah azza wa jalla di dalam jiwanya, sehingga tidak ada yang ia perbuat kecuali kebaikan. Tidak ada yang ia ucapkan kecuali kebaikan. Ketika tangannya ingin dia manfaatkan untuk sesuatu yang haram, langsung dia ingat bahwa dia diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang dinamakan dengan al-ihsan. Bisa difahami tidak? Faham ya? Indak ya ihsan. Faham apa itu ihsan? Taib. Faqala Syekh, al-ihsan ruknun wahid. Al-ihsan memiliki satu rukun. Al-ihsan cuma memiliki satu rukun saja. Wa huwa, rukun al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini rukunnya. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jal seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Fa illam takun tara, dan kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla melihatmu. Itu rukun al-ihsan. Iya. Jadi kalau seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ia tanamkan al-ihsan di dalam ibadahnya itu, maka ibadahnya itu akan menjadi ibadah yang baik, lurus. Iya. Akan menjadi ibadah yang murni, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pentingnya apa? Al-ihsan. Demikian pula di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak mesti di dalam ibadah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam amalan perbuatan kita, lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, kalbu kita. Nah, ini semuanya dibutuhkan apa? Al-ihsan. Dibutuhkan al-ihsan di dalamnya. Sebagaimana yang saya sebutkan, ketika seseorang telah menanamkan ihsan di dalam jiwanya, ini merupakan puncak dari kesempurnaan. Sudah sempurna jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Keimanannya, keislamannya, itu semuanya menjadi sempurna ketika dia menanamkan al-ihsan di dalam jiwanya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berucap, mau melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala. Bisa difahami ya? Ini yang dimaksud dengan al-ihsan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang wajibnya ihsan ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam suratun Nahl ayat 128, kata Allah Azza wa Jalla, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, baik. Ini dalil tentang al-ihsan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakkallah engkau kepada Al-Aziz, Zat yang maha perkasa, Ar-Rahim, yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yaraka hina takum, yang selalu melihat engkau hina takum, dimanapun engkau berdiri. Allah melihat, Allah tahu. Wa taqallubaka fis sajidin, dan pergerakan anggota badanmu bersama dengan orang-orang yang bersujud, bersama dengan orang-orang yang salat. Allah melihat, Allah tahu. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya ia maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ayat ini jelas sekali ya ikhwan, menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, selalu mengontrol kita. Tidak ada yang luput dari pengawasan dan kontrol Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah
Al-Fajr, apa kata Allah? Ilham? Apa itu? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, memiliki pengawasan ketat sekali. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayat yang lainnya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surat apa? Ilham? Surah Ghafir. Di dalam surah Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata yang berkhianat. Orang mengedipkan mata, membuat sebuah pengkhianatan, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada, Allah tahu. Maka dari itu penting kita tanamkan apa? Al-ihsan, pengawasan Allah Azza wa Jalla, merasa diawasi terus oleh Allah. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, semuanya itu akan menjadi baik. Di dalam urusan ibadah, kita akan berupaya untuk beribadah dengan apa? Ikhlas, khusyuk, dan meniti jejak Nabi SAW. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa lihat Allah, maka kita harus yakin Allah melihat kita. Iya. Di dalam amalan yang lainnya, semuanya pentingnya kita tanamkan al-ihsan di dalam diri-diri kita. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah kalian berada di dalam sebuah perkara, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah yang engkau baca dari Al-Quranul Karim, wala ta'maluna min amalin, dan tidak pula engkau mengamalkan sebuah amalan, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami adalah saksi, kami melihat kepada apa yang kalian lakukan itu. Ittufidhuna fih, ketika kalian melakukannya. Dilihat oleh Allah ayyuhal ikhwah. Nah, contoh misal, ya, apa saya kasih contoh ya? Ihsan senyum-senyum kalau saya mau kasih contoh ini. Ya, karena antum senyum, saya kasih contoh antum nanti. Kemarin dah hadir gara-gara sakit, ya. Ada kemarin berapa hari yang lalu. Sakit, apa katanya? Sakit gigi ya. Oh, sakit tenggorokan. Iya. Nah, itu Allah tahu itu. Antum sakit atau enggak, Allah tahu. Ya. Kalau teman-teman antum mungkin bisa jadi sakit, bisa enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Hadirnya antum sekarang ini ikhlas apa tidak? Ya. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Membaca Al-Quran kita, Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam dada kita dari niat-niat kita. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, tanamkan al-ihsan. Al-ihsan itu bagian dari tingkatan agama. Dan itu adalah kesempurnaan agama seseorang ketika dia menanamkan al-ihsan wal muraqabah di dalam dirinya. Saya teringat ada sebuah cerita, sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna thalathan min Bani Israel, dahulu ada 3 pemuda dari kalangan Bani Israel. Ya. Ketiga-tiganya itu diberikan musibah, penyakit oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama diberikan penyakit apa? Supak, kusta. Ya.
Yang kedua, ditimpakan penyakit as-sala', rontok rambut kepalanya. Yang ketiga, diberikan apa? Kebutaan. Lalu kata Nabi SAW, aradallah an yabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka. Allah ingin lihat mereka ini menanamkan ihsan atau tidak. Allah ingin melihat mereka ini merasa diawasi oleh Allah apa tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 3, salah satu dari malaikatnya tersebut. Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu malaikat datang kepada orang yang pertama yang terkena dengan penyakit al-baras, penyakit supa. Lalu malaikat itu mengatakan, ayyu syai'in ahabba ilaik. Wahai pemuda yang sedang terkena dengan penyakit supa, apa yang paling kau sukai? Ia menjawab, yang paling aku sukai adalah warna kulit yang indah. Ya, wa yadhhab anni ma qadarani nas. Hilang dariku cemoohan, celaan, cacian manusia. Lalu malaikat tersebut mengusap kulit pemuda itu, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sembuh. Lalu malaikat itu kembali bertanya, ayyul mal ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai? Orang itu menjawab, al-ibil. Yang paling aku sukai dari harta adalah unta. Diberikanlah kepadanya seekor unta yang sedang bunting. Nah, setelah itu malaikat itu datang kepada yang kedua, menanyakan hal yang sama. Apa yang paling kau sukai? Dia menjawab, yang paling aku sukai adalah Allah tumbuhkan kembali rambut kepalaku yang telah rontok. Diusap kepalanya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sembuh dan tumbuh kembali rambutnya. Faqala al-malak, lalu malaikat itu bertanya lagi, ayyul mal ahabba ilaik, harta apa yang paling engkau suka? Orang itu menjawab, kata orang itu, al-baqar. Yang paling aku sukai dari harta adalah sapi. Diberikan untuknya sapi yang sedang bunting. Iya. Datang kepada yang ketiga, ditanya juga hal yang sama. Iya. Apa yang paling kau sukai? Ia mengatakan, yang paling aku sukai adalah Allah menyembuhkan mataku sehingga aku bisa melihat. Diusap matanya dengan izin Allah Azza wa Jal, sembuh, bisa melihat kembali. Lalu malaikat itu bertanya, harta apa yang paling engkau sukai? Orang itu menjawab, al-baqar. Yang paling, dia menjawab, al-ghanam. Yang paling aku sukai dari harta adalah kambing. Juga diberikan untuknya seekor kambing yang sedang bunting. Diterangkan oleh Nabi SAW, semuanya ini didoakan oleh malaikat tersebut, semoga Allah beri keberkahan kepada kalian dari harta ini. Memang diberikan keberkahan oleh Allah. Masing-masing dari mereka mendapatkan harta berupa hewan ternak. Yang satunya ibil, yang satunya bakar, yang ketiganya al-ghanam. Masing-masing satu lembah banyaknya. Tahu lembah ya? Wadi. Luar biasa banyaknya. Lembah. Kalau di Takengan itu apa? Ada Lut Tawar itu. Nah itu asalnya lembah. Antara gunung dengan gunung. Segitu banyaknya. Iya. Lalu datang malaikat tersebut dengan keadaan mereka yang dahulu. Datang kepada yang pertama mengatakan, wahai fulan, aku adalah seorang yang sedang dalam keadaan safar, perjalanan. Terputus ataupun kehabisan bekal. Bantu saya sedikit, sehingga aku sampai ke tujuan yang aku inginkan. Lalu orang tersebut mengatakan apa? Dia mencegah untuk memberikan hartanya. Lalu malaikat itu mengatakan, bukankah dahulu engkau adalah seorang yang berpenyakit supa, lalu Allah sembuhkan? Bukankah dahulu engkau adalah orang yang miskin, kemudian Allah kayakan kamu? Apa kata dia? Innama warithu hadza kabiran an kabirin. Saya dapatkan ini karena warisan orang tuaku.
Berdusta ya. Dusta dia. Tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah awasi terus. Diberi nikmat Allah awasi dia. Allah kontrol. Lalu malaikat itu mengatakan, kalau engkau berdusta, semoga Allah kembalikan engkau kepada keadaanmu yang semula. Kembali lagi kepada keadaan yang semula. Gak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Orang yang kedua juga demikian. Diminta sedikit dia tahan. Dikatakan engkau dahulu orang yang tidak punya rambut. Allah sembuhkan. Dahulu kamu miskin, lalu dikayakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menjawab apa? Dengan sebuah kedustaan. Dia mengatakan, saya mendapatkan ini karena warisan orang tua saya. Gak merasa diawasi oleh Allah. Ia tidak tanamkan ihsan wal muraqabah di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Kembali ia kepada keadaannya yang semula. Adapun orang yang ketiga, ketika dimintai sedikit dari hartanya tersebut, dimintai bantuan, langsung dia mengatakan apa? Silahkan engkau ambil dari hartaku ini semuanya, dan kalau engkau ingin sisakan dari hartaku ini, silahkan engkau sisakan. Silahkan, mana yang kamu ingin ambil, ambil. Dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa kokohnya ihsan wal muraqabah yang dia tanamkan di dalam jiwanya. Ya, sehingga dia berada di puncak kesempurnaan. Apa kata malaikat itu? Amsik malaka. Tahan hartamu, ambil untukmu semuanya. Karena kalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada engkau sebagaimana Allah telah murka kepada dua saudaramu sebelumnya. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah tentang al-ihsan. Adapun dalil tentang 3 maratibuddin, itu hadis dari sunnah hadis Jibril al-masyhur, insyaallah kita baca pada pertemuan besok ataupun yang akan datang biidznillah taala. Hafal semua tidak hadis Jibril? Yang sudah hafal tunjuk tangan. Ya. Yang belum hafal hadis Jibril, berapa hari saya kasih waktu ini? 2 ya. Besok kita ada syahadah ya. Hari ini sama besok. Bisa? Enggak? Nah, dihafal semampunya. Dihafal semampunya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan besok biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.